Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Jadid fi Syarh Kitab At-Tauhid, dan kita masih pada bab ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janab at-tauhid wa saddihi kulla tariqin yusilu ila syirki. Bab penjelasan tentang upaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga tauhid, yaitu dengan menutup setiap jalan yang mengantarkan kepada perbuatan kesyirikan. Ini diantara bab yang sangat penting pada kitab tauhid ini, yaitu bagaimana kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menutup celah-celah yang mengantarkan kepada perbuatan kesyirikan. Yang paling pertama beliau tutup adalah pintu yang mengantarkan kepada perbuatan kesyirikan dari jalan mengagungkan beliau sendiri melebihi dari derajat ibadullah, dari derajat hamba Allah dan Rasulnya. Ini beliau tutup. Beliau tutup pintu ini, dan beliau khawatir ini terjadi kepada umatnya sebagaimana terjadi pada umat dahulu dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ini beliau tutup. Ya, ini beliau tutup. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha ketika meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyampaikan fi maradi mautihi, di waktu beliau sakit menjelang ajalnya, dalam sakaratul maut, beliau bersabda, la'anahullahu 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhadziru ma sana'u. Kata Aisyah, ketika sakit yang sangat keras menjelang wafatnya Rasulullah SAW, beliau menyampaikan kepada umatnya laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani
karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Apa kata Aisyah? Yuhadziru ma sana'u. Rasulullah SAW mewanti-wanti dari apa yang dilakukan oleh mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Pintu ini beliau tutup. Jangan sampai terjadi kepada umat ini apa yang terjadi pada umat terdahulu. Ini beliau tutup sallallahu alaihi wasallam. Dan menunjukkan akan pentingnya hal ini, beliau sampai menyampaikannya dalam keadaan sakit keras, bahkan menjelang wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada pertemuan yang pertama pada bab ini kita membacakan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum qubura." Jangan kalian jadikan rumah kalian itu sebagai kuburan. "Wa la taj'alu qabri 'idan." Dan jangan kalian jadikan kuburanku sebagai 'id. Yakni bagaimana seorang menjadikan kuburan itu sebagai id, dia tentukan hari tertentu, ya, bulan tertentu, tahun tertentu untuk menziarahi kuburan. Ini dia jadikan id. Yakni dia tidak menziarahinya kecuali pada hari tersebut. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Kalau ini beliau larang umatnya mendatangi kuburan beliau dengan seperti ini, maka bagaimana kuburan yang lain? Nah, dan Rasulullah SAW melarang kita untuk bersusah payah. Ya, bersusah payah untuk apa? Melakukan perjalanan yang jauh hanya sekedar untuk datang ziarah kuburan. Ini beliau larang. Sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, hadis Rasulullah, la tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kalian melakukan rihal, safar, perjalanan panjang untuk melakukan ibadah, ya, ataukah untuk menziarahi kuburan. Itu jangan kalian lakukan. Jangan kalian lakukan sengaja untuk hanya sholat di tempat itu dengan perjalanan yang panjang, kecuali ketiga masjid. Masjidi hada, masjidku ini, wa masjidil haram, dan masjidil haram, yaitu di Makkah al-Mukarramah, wa masjidil aqsa. Nah, jadi melakukan ziarah kubur dengan safar ini dilarang oleh Nabi SAW. Nah, la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'idan. Nah, ini sudah kita sampaikan pada bab, ya, pada pertemuan yang pertama di bab ini. Nah, faedah hadis ini belum kita bacakan. Faedah hadis ini diantaranya tahrimu hajril buyut min ibadatillah. Haram hukumnya seorang, ya, menghajar rumah-rumahnya dari beribadah kepada Allah. Dia tinggalkan ibadah sama sekali, dia tidak pernah beribadah di rumahnya. Nah, ini tidak boleh. Kemudian di antara hukum yang dapat diambil dari hadis ini, tahrimus shalah fil maqabir. Haram hukumnya salat di kuburan. Nah, baik. Hubungan hadis ini dengan tauhid, apa hubungannya? Rasulullah SAW melarang untuk menjadikan kuburannya sebagai id. Melarang umatnya, jangan kalian jadikan kuburanku ini sebagai id. Ya. Dzalika himayatan minhu li janabi tauhid wa saddan li kulli tariqin yuaddi ila syirik. Ya, maka hadis ini hubungannya dengan tauhid. Hadis ini menunjukkan tahrimu ittikhadi qabrihi 'idan. Haram hukumnya menjadikan kuburan Nabi sallallahu sebagai 'id, yakni menentukan waktu tertentu, hari tertentu, bulan tertentu, tahun tertentu untuk menziarahinya. Ya, ini diharamkan. Tujuan
besarnya dari Rasulullah SAW melarang ini apa? Himayatan, ya, himayatan minhu li janabit tauhid, untuk menjaga tauhid. Wasaddan likulli tariqin yuaddi ila syirk, dan menutup jalan yang mengantarkan kepada perbuatan kesyirikan. Nah, kemudian ada orang yang mengatakan nahyun nabi an i'tiyadi qabrihi yaqtadi mulazamatal qabri wal mudawamah ala ziyaratihi. Ada yang mengatakan larangan ini, ya, untuk menjadikan Id, kuburan Nabi dijadikan Id, ini maksudnya adalah mulazamatul qabr wal mudawamah ala ziyarati, terus menziarahinya. Ada yang mentafsirkan maksudnya demikian. Wa hadha at-ta'wilu batilun min iddati wujuh. Takwil hadis ini batil dari beberapa sisi. Yang pertama, anna hadha fihi talbisun wa ihamun was syari'ah lam ta'ti illa bil wuduh was sarahah. Larangan, mereka mengatakan larangan ini kalau terus-terusan kita menziarahi kuburan Rasulullah, tidak ada, ya, putusnya. Maka jawabannya apa? Ini talbis wa iham. Ini mendatangkan kerancuan, ya, mendatangkan talbis kepada manusia, ya, wa ihamun. Wasyariah lam ta'ti illa bil wuduh was sarahah, dan syariat ini tidak datang kecuali dengan hukum yang jelas, terang. Nah, watsani, dan yang kedua, law kana qasdun nabi ma dzakara haula la fa'alahu ahlu baitihi wa la amaru bihi. Kalau sekiranya larangan ini seperti apa yang mereka sebutkan, ya, maka tentunya ini akan dilakukan oleh keluarga Nabi, dan beliau akan memerintahkannya atau keluarganya akan memerintahkannya. Ya. Nah, kemudian jawaban yang ketiga, anna sahabah lam yu'thar anhum annahum amaru bidzalika aw amiluhu wa hum adra biqasdin nabi. Para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in tidak didapatkan mereka melakukan demikian, ya, selalu mudawamah, mulazamah di dalam menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ini tidak dilakukan oleh para sahabat, dan mereka para sahabat lebih mengetahui maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam larangan menjadikan kuburan sebagai Id. Karenanya para sahabat tidak ada di antara mereka yang menjadikan kuburan Nabi sebagai Id, yakni mereka tentukan waktu tertentu, hari tertentu, dan tahun tertentu untuk menziarahi kuburan Rasulullah SAW. Ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Nah, sehingga apa yang terjadi sekarang di antara kaum muslimin, mereka tidaklah menziarahi kuburan kecuali misalnya tanggal 1 Syawal, tanggal 2 Syawal, setelah mereka, ya, setelah mereka berhari raya Idul Fitr, baru mereka menziarahi kuburan. Dan mereka tidak pernah menziarahi kuburan kecuali pada hari ini. Ya, kita khawatirkan ini telah menjadikan menziarahi kuburan itu pada waktu tertentu yang dilarang oleh Nabi SAW. Nah, dalil berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yaitu hadis dari Ali ibn al-Husain radhiyallahu anhu. Ali ibn al-Husain. Nah, Ali ibn al-Husain radhiyallahu anhu annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat 'inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam fayadkhulu fiha fayad'u fanahahu wa qala. Lihat di sini jemaah. Ali ibnu al-Husain radhiyallahu anhu, ya, Al-Husain ibnu Ali bin Abi Thalib, dia melihat ada seseorang mendatangi kuburan Rasulullah SAW yang dulu ada sedikit terbuka.
ya, ada celah terbuka yang dia bisa masuk di kuburan Rasulullah SAW. Maksudnya ada celah yang terbuka yang di situ dia bisa melihat kuburan Rasulullah SAW. Di samping kuburan Rasulullah SAW, fayadkhulu fiha fayad'u. Lalu dia masuk dari celah ini, fayad'u, dan dia berdoa di situ. Fanahahu wa qala, lalu Ali ibn Husain melarang orang tersebut. Wa qala, dan lihat, beliau Ali ibn Husain tidak melarangnya menurut hawa nafsunya sendiri, tapi dia membawakan hadis Rasulullah. Apa yang beliau katakan? Ali ibn Husain mengatakan, ala uhaddithukum hadithan sami'tuhu min abi. Aku akan sampaikan kepadamu sebuah hadis yang aku dengar dari ayahandaku. An jaddi, dan ayahandaku ini mendengarkan atau mengabarkan hadis ini dari jaddi, dari kakekku. Siapa kakeknya? Rasulullah SAW. An jaddi an Rasulullah SAW qala la tattakhidhu qabri idan. Jangan kalian jadikan ya kuburanku ini sebagai id, wala buyutakum qubura. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Wasallu alayya, dan berselawatlah kalian kepadaku. Fa inna taslimakum la yablughuni aina kuntum. Sesungguhnya salam kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Artinya dari manapun kalian mengucapkan salawat dan salam untukku, itu salam kalian itu sampai kepadaku. Dan ini min khususiyatin Nabi SAW. Kita berselawat dan bersalam untuk Nabi dimanapun kita. Apakah kita di Indonesia, ya, ataukah kita di negeri yang paling barat atau di negeri yang paling timur. Artinya ketika kita berselawat dan salam untuk Rasul, semuanya sampai. Siapa yang mengatakan ini? Rasulullah SAW. Nah, bismillah. Makna hadis ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Ali ibn Husain mengabarkan kepada kita bahwasanya beliau melihat ada seseorang yang dia berdoa di samping kuburan Rasulullah SAW. Wa annahu nahahu an dzalika, dan beliau melarangnya. Ya, beliau melarangnya. Seseorang berdoa di kuburan, berdoa kepada Allah tapi di samping kuburan Rasulullah. Ya, di samping kuburan Rasulullah dia berdoa kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Ali ibn Husain? Beliau melarangnya. Jangan kamu lakukan ini. Ini di samping kuburan Rasulullah. Dan tentunya beliau memahami ya larangan Rasulullah SAW. Jangan kalian jadikan kuburanku apa sebagai id. Kemudian hadis Rasulullah sebelumnya yang kita baca apa? Laknatullah alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya masajid. Laknat Allah, semoga laknat Allah untuk orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Berdoa kepada Allah di samping kuburan, berdoa itu ibadah. Karenanya Ali ibn Husain di sini melarangnya karena berdoa itu ibadah. Nah, nahahu an dzalika. Ali ibn Husain melarang apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Mustadillan bi haditsin Nabi alladhi ya warada fihi an-nahyu an i'tiyadi qabrih liziarah. Beliau berdalil dengan hadis Rasulullah yang terdapat dalam hadis itu larangan menjadikan, membiasakan ya apa? Ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdoa dia di situ. Wan nahyu an ta'tili buyuti min ibadatillah. Dan kandungan larangan dalam hadis Nabi SAW adalah larangan menjadikan rumah itu seperti kuburan. Artinya tidak pernah beribadah di rumahnya. Maka orang yang tidak pernah beribadah di rumahnya, dia telah menjadikan rumahnya itu seperti kuburan. Nah, kemudian Ali ibn Husain mengabarkan anna salam al-musallim sayablughu sallallahu alaihi wasallam fi ayyi makanin kana fihi al-musallim, bahwasanya salamnya kaum muslimin, salawat dan salamnya kaum muslimin itu akan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari manapun mereka berselawat
atau bersalam untuk Nabi sallallahu. Nah, hukum atau faidah yang kita dapatkan dari hadis ini jamaah, yang pertama wujubu ingkari munkar. Wajibnya kita mengingkari kemungkaran. Sebagaimana di sini Ali ibn Husain mengingkari orang yang berdoa di kuburan Rasulullah SAW. Ali ibn Husain di sini mengingkari apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Dia berdoa di samping kuburan Rasulullah karena di kuburan itu bukan tempat berdoa. Nah, berarti ini apa? Berarti ini menunjukkan perbuatan mungkar, perbuatan yang tidak boleh. Kalau sekiranya boleh, maka tidak akan dilarang. Kalau sekiranya boleh, maka dia tidak akan melarangnya. Tapi ini dilarang. Karenanya ini menunjukkan adalah perbuatan kemungkaran. Nah, yang kedua, tahrimu qasdi qabrin nabi li ajli du'a wa kadza kullu qabrin. Hadis ini menunjukkan haramnya bertujuan datang ke kuburan Rasulullah untuk berdoa di sana. Haram hukumnya. Artinya tidak boleh. Demikian juga setiap kuburan, apakah itu kuburan wali dan seterusnya. Seseorang apabila dia berniat dari rumahnya datang ke kuburan wali hanya untuk berdoa di sana, ini haram hukumnya. Ini yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang dikabarkan oleh Aisyah ketika Rasulullah SAW mengatakan laknatullah alal yahud wan nasara, Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Apa kata Aisyah? Yuhadziru ma sana'u. Rasulullah SAW mewanti-wanti umatnya dari apa yang mereka lakukan, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Nah, jadi datang ke kuburan dengan niat untuk berdoa di sana adalah perbuatan yang diharamkan. Yang ketiga, tahrimu ta'tilil buyut min ibadatillah wa dzikrih. Yang ketiga, hukum atau faidah dari hadis ini, tidak diperbolehkan menjadikan rumah itu seperti kuburan. Tidak pernah berzikir di rumahnya, tidak pernah sholat di rumahnya. Karena di kuburan itu kuburan itu bukan tempat untuk berzikir, bukan tempat untuk sholat, bukan tempat untuk membaca Al-Quran. Jadi ketika seseorang dia tidak pernah membaca Al-Quran di rumahnya, tidak pernah sholat di rumahnya, maka sama halnya dia telah menjadikan rumahnya itu seperti kuburan. Faedah yang keempat dari hadis ini, tahrimus shalah fil maqabir, haram hukumnya sholat di kuburan. Nah, kalau saja tadi ketika seorang berdoa dilarang oleh Ali ibn Husain, lalu bagaimana seorang dia sholat di samping kuburan? Dan seperti inilah bagaimana setan menyeret manusia, dijadikan manusia itu terkadang dia mengatakan lebih khusyuk sholat di samping kuburan daripada sholat sholat di masjid. Mereka tidak menyadari kalau ini adalah bentuk tipuan setan kepadanya. Dia merasa lebih khusyuk berdoa di samping kuburan daripada berdoa di masjid. Dia merasa lebih khusyuk sholat di samping kuburan daripada sholat di masjid. Ini adalah tipuan setan. Nah, faedah yang kelima dari hadis ini, bayanu anna salamul musallim yablughu Rasulullah sallam ba'uda min qabrihi al-musallim au qaruba. Bahwasanya salamnya seorang muslim kepada Nabi SAW, apakah seorang muslim tersebut jauh tempatnya atau dekat, itu sampai kepada Nabi SAW. Dan ini min rahmatillahi azza wa jalla untuk umatnya. Jadi tidak perlu kita jauh-jauh dengan kita mengucapkan salawat dan salam untuk Rasulullah kita di tanah air, di Indonesia, sampai kepada Rasulullah SAW. Dan ini berpahala besar. Nah, faedah yang keenam dari hadis ini, intifa'ul amwat bidu'al ahya, bermanfaatnya doa-doa orang yang masih hidup untuk orang yang sudah meninggal. Nah, hubungan hadis ini dengan tauhid, Syekh menjelaskan haitsu dallal hadis ala tahrim i'tiyadi qabrin nabi li ajli du'a wa gharihi. Hadis ini menunjukkan haramnya bersengaja
yang mendatangi kuburan Nabi SAW untuk berdoa di sana. Wadzalika himayatan minhu janabi tauhid wasaddan likulli tariqin yuaddi ila syirki. Yang demikian itu adalah sebagai bentuk upaya menjaga tauhid dan menutup celah semua pintu yang mengantarkan kepada perbuatan kesyirikan. Kemudian perhatikan jamaah di sini Syekh memberikan mulahadhah, perhatian. Beliau mengatakan syaddur rihal min ajli ziyarati qabrin Nabi sallallahu haramun. Bersafar, berlelah-lelah untuk safar dengan tujuan hanya untuk menziarahi kuburan Nabi SAW haramun. Ini dilarang. Liqaulihi sallam, sebagaimana hadis Rasulullah, la tasuddur rihal illa ila salasati masajid. Jangan kalian melakukan ar-rihal, perjalanan panjang, kecuali ketiga masjid, al-Masjid al-Haram, wa Masjid Hada, dan masjidku ini, wal Masjid al-Aqsa, dan Masjid al-Aqsa. Fa'ala hadha man sadda ar-rihal liqasdi as-salah fi masjid Rasulullah fala itsma alaihi. Maka dengan demikian orang-orang yang dari jauh datang ke Masjid Rasulullah untuk sholat di Masjid Rasulullah, maka tidak mengapa. Wa man sadda ar-rihal liqasdil qabr faqad khalafa amran Nabi sallallahu. Dan barang siapa yang dari jauh dia melakukan safar, tapi tujuannya adalah untuk kuburan Nabi, menziarahi kuburan Nabi, maka ini dia menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang benar apa? Sebagaimana yang sudah kita sampaikan. Tujuan kita datang ke Madinah itu yang benar apa? Untuk sholat di Masjid Rasulullah sallallahu, bukan untuk menziarahi kuburan Rasulullah sallallahu. Akan tetapi apabila kita sudah di Madinah dan sudah sholat di Masjid Rasulullah sallallahu, kemudian kita ingin ziarah kuburan Rasulullah sallallahu, maka itu tidak apa-apa. Nah, yang dilarang adalah ketika sudah di Mekah kemudian sengaja datang ke Madinah hanya untuk menziarahi kuburan Rasulullah sallallahu. Ini yang dilarang. Nah, selesai kita pada bab ini dan insyaallah kita lanjutkan pada bab berikutnya, bab maja'anna ba'd hadil ummah ya'buduna aw ya'budul awthan. Bab penjelasan tentang bahwasanya di antara umat ini mereka masih menyembah patung. Nah, ini insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.